Bapak Lurah Karangroto, Kecamatan Genuk yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk saya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Athena Hirdo dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Wahid Hasim Semarang. Oke, saya ingin mewawancarai Bapak terkait tugas hukum administrasi negara. Oke, langsung saja saya ingin menanyakan kepada Bapak. Menurut Bapak, apakah pelayanan dalam pengurusan seperti KTP, surat nikah, dan lainnya sudah mengutamakan keramahan di kelurahan ini? Kalau penilaian tentunya tidak dari kami, tapi kami terus mencoba untuk introspeksi diri. Insya Allah selama saya di sini belum ada komplain dari warga mengenai sikap petugas kami yang ada di front office. Kemudian kami selain keramahan juga mengutamakan kecepatan pelayanan terutama. Jadi selama ini mungkin saya tidak tahu kalau yang terdahulu sebelum saya gimana, tapi kami ketika mulai berkarya menekankan kepada teman-teman staf maupun pelayanan untuk mengutamakan. Jadi sekiranya ada permintaan surat menyurat atau permintaan tanda tangan yang harus segera ya kami berikan. Tapi tentunya tidak mengurangi sistem antrian. Sebab semuanya harus antrian, tapi kami mencoba untuk mempercepat. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai keramahan, kami juga mencoba untuk menata ruang pelayanan menjadi lebih homey untuk warga. Ketika panjenengan masuk ke sini nanti bisa dilihat gambarnya, ada taman, ada meja untuk menulis, ya kan, ada kursi tunggu, ruangannya ber-AC. Kami juga coba untuk mengedepankan selain keramahan juga kenyamanan. Gitu. Baik, kemudian kendala-kendala apa saja yang sering dialami oleh kelurahan pada saat melakukan pelayanan kepada masyarakat? Kendala utamanya itu keterbatasan informasi. Maksudnya begini, warga datang ke kelurahan minta surat menyurat itu kadang tidak dilengkapi dengan berkas yang lengkap. Bukan karena mereka tidak mau melengkapi, tapi mereka tidak tahu apa berkas yang dibutuhkan. Untuk itu kami mencoba membuat semacam benah atau alur kebutuhan dari masing-masing surat. Misalnya mengurus KTP ini yang apa? Ini ada di depan bisa juga. Itu yang terutama. Kemudian yang berikutnya, kendalanya lagi adalah waktu. Jadi ada ketidaksabaran dari warga. Itu juga salah satu kendala. Yang kedua, simpang siurnya aturan. Jadi contoh misalnya begini, ada beberapa warga karena ada informasi di media sosial bahwa sekarang mengurus segala sesuatu itu tanpa mengantar dari RT RW, mereka langsung sini. Nah, padahal kami di kelurahan ini seringkali diprotes sama RT dan RW kalau misalnya warga meminta sesuatu ke kelurahan tanpa pengantaran RW, dan akhirnya dari RW Pak. Nah, itu contohnya. Makanya sekarang kami terus koordinasi ke RT RW supaya mereka juga meluangkan waktu lebih banyak untuk warga. Jadi tidak ada lagi alasan Pak RT-nya tidak, atau Pak RW-nya tidak. Nah, itu kita coba terus kedepankan itu. Kemudian kami kemarin kita baru mau bikin semacam kanal pengajuan administrasi surat pengurusan. Kita mau pakai WA bisnis, WhatsApp bisnis untuk warga. Jadi misalnya mbaknya mau ngurus KTP nih, itu kan malam bisa WA dulu. Pak mau ngurus KTP, nanti secara otomatis akan ada jawaban yang mau diurus apa saja.
KTP syarat ini, dua ini, nanti ada linknya. Nah, link itu bisa diklik, masuk ke Google Form, diisi, dilengkapi dengan scanan pengantar RT. Nanti akan ada notis ke panjenengan, surat sudah jadi, bisa diambil di kelurahan jam sekian. Oh, berarti sekarang bisa pakai online ya Pak? Rencananya seperti itu, cuman kita masih dalam proses. Kemarin sudah jadi, dibantu teman-teman KKN dari Undip, tapi ada kendala lagi karena wifi-nya kantor sedikit kurang cepat, maka kita mau toto lagi ulang masalahnya. Tapi insya Allah mungkin tahun ini lah nanti bisa pakai itu. Jadi selain kami memperbaiki lingkungan, memperbaiki kenyamanan di kantor untuk warga, juga kecepatan tadi yang saya sampaikan, kecepatan ya, cuman itu kadang kudu sabar karena yang dihadapi kan juga bukan mengecilkan warga saya, tapi ada beberapa yang memang secara kualitas SDM agak, jadi ya kita harus terus edukasi mereka untuk taat pada aturan dan taat asas gitu sih. Dan upaya apa saja yang Bapak lakukan untuk menangani kendala-kendala tersebut? Yang pertama koordinasi, tentunya dengan seluruh stakeholders yang ada di kelurahan, Pak RT, Pak RW, Pak Binsa, Bina Mas, LPMK, dan semua lembaga PKK, KK, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, perbaikan diri, introspeksi. Kami dan staf di Kelurahan Karangkoto terus berbenah. Misalnya nih, dulu kalau nggak ada pelayanan gitu pada kabur-kaburan kan. Nah, sekarang kalau ada acara sepenting apapun, kami mencoba untuk meninggalkan atau apa ya istilahnya, terus memberikan pelayanan. Jadi ada satu atau dua orang staf yang punya kewenangan untuk menandatangani berkas yang kita tindak. Jadi ada satu kasih dan dua orang pelayanan pasti ada di kantor selama jam kerja. Itu yang kedua. Yang ketiga, sambang warga lah. Jadi kita sering, saya sama beberapa kasih Bu Seklur dulan-dulan ke warga, entah event kerja bakti, sholat tarawih keliling, terus apa lagi ya, atau lah kita cek lapangan dan sebagainya. Itu kita pergunakan secara maksimal untuk mengedukasi warga. Contoh misalnya begini, ketika zaman dulu masih model nyuwun surat, nyuwun asmanan Pak Lurah ada duitnya misalnya. Nah, ketika saya datang di pengajian, saya datang di tarawih keliling, saya tekankan keluarga, silahkan kalau ada apa-apa ke tempat saya. Orang usah wedi satu, yang kedua orang usah nggak apa-apa, yang kedua orang usah nggak apa-apa. Itu yang terutama, karena kadang-kala mereka kena maklar itu ya di situ. Kita bisa begini, sebenarnya ngurus KTP sendiri, kakak sendiri kan gampang nih, cuma butuh waktu 1 jam. Datang ke pakai pengantar RW, malam minta Pak RT atau Pak RW, pagi ke sini, dibikinin DPP 5, saya tanda tangan, bawa ke kecamatan, dilaporkan ke Dispenduk kecamatan, terus tidak ada setengah jam jadi kakak baru katanya. Nah, cuman karena mereka masih di dulu, kalau mindsetnya takut, nanti gua, nanti lama, nanti gimana, akhirnya mereka jauh dulu. Kan gitu, yang seharusnya gratis, sekarang yang belum pasti ngasih bensin, ngasih BBM lah, ke yang disuruh, menggali dan sebagainya. Itu yang kadang kala justru membuat masyarakat sendiri berapa. Padahal kalau mau ngurus sendiri, datang sendiri ke sini, ke kecamatan, lebih mudah dan tidak ada lagi staf kami insya Allah yang model halo Pak merengut gitu. Kami menekankan sebesar apapun masalah yang ada di rumah sih ke kantor itu. Jadi bukan karena saya baru, tapi kami memang ingin terus melayani warga dengan bukan karena takut didukani Pak Wali Kota, tapi karena memang niat awalnya seperti itu. Jadi meluruskan niat yang utama. Matur suwun ya Pak. Terima kasih atas penjelasannya terkait pertanyaan yang saya ajukan.
yang selama ini banyak masyarakat yang bertanya-tanya. Nah, oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.